着，这一次我绝不会像前世那样蒙羞。Kali ini saya akan merangkum sebuah film berjudul New Gods Ninja Reborn. Film ini adalah sebuah film aksi petualangan fantasi animasi 3 dimensi Tiongkok tahun 2021 garapan Zhao Ji. Mengisahkan tentang reinkarnasi Neza, sesosok dewa di tubuh seorang pria dan bertarung untuk menyelamatkan umat manusia dari klan naga. Tanpa perlu berlama-lama, mari kita masuk ke ceritanya. Film bermula ketika pria bernama Yun Xiang, seorang pembalap motor sedang balapan dengan pembalap lainnya. Ia dapat memenangkan balapan. Dan teman perempuannya bernama Kasa menghampirinya. Kemudian mereka melihat seorang perempuan yang juga seorang pembalap sedang mengisi bensin. Seketika, jiwa buaya di dalam tubuh Yun Xiang muncul, sehingga ia menghampiri wanita itu untuk berkenalan. Sayangnya, wanita itu cuek dan meninggalkannya. Ketika Yun Xiang ingin pergi dari tempat itu, tiba-tiba seorang pria bertopeng menghampirinya dan meminta untuk membantu memodif motornya. Tapi Yun Xiang tak menghiraukannya. 3000 tahun yang lalu, malapetaka berkecamuk antara dewa dan manusia. Era kekacauan dan konflik dimulai lagi. Di kota Donghai, para penguasa sulit berdamai. 4 klan berkuasa, yaitu De, Li, Song, dan Sun. Namun di antara mereka, klan D yang paling berkuasa, dan Donghai kehabisan persediaan air. Shin berlanjut dengan memperlihatkan bocil yang menjual koran berisi bahwa persediaan air makin berkurang. Yongsik, seorang kurir paket, tiba di tempat kerjanya. Rupanya, Yun Xiang kini juga bekerja di sana. Kemudian bos mereka membagikan barang-barang untuk diantar, dan bos memperingatkan untuk berhati-hati kepada Yun Xiang. Karena barang itu ilegal, yang berarti mereka bekerja sebagai penyelundup. Sewaktu perjalanan, Yun Xiang melihat anak kecil yang ingin membeli air kepada klan D. Namun karena air hari itu sudah mencapai batas, petugas tak memperbolehkannya. Lalu Yun Xiang melanjutkan untuk mengantar barang. Setelah itu, ia mempunyai rencana merusak tampungan air milik klan D, sehingga pipa bocor dan air dapat keluar. Serta anak kecil dan orang-orang yang membutuhkan air lainnya dapat bebas mengambil air. Keesokan harinya, di tempat kerja Yun Xiang, terdapat paket seekor kucing yang pengirimnya menuliskan alamat palsu. Oleh karena itu, Yun Xiang membawanya dan ingin melepaskannya di tengah kota. Tapi sewaktu dilepas, kucing itu terus mengikutinya, sehingga ia membawanya ke tempat pertunjukan Kasa, dan setelah selesai pertunjukan, ia memberikan kucing itu kepada Kasa. Kemudian, mereka berdua ingin ke tempat kakek Li atau ayah Yun Xiang untuk makan malam. Di sisi lain, pangeran ketiga klan D dan asisten klan D bernama Yaksa sedang berencana membangun gedung. Dan dari percakapan mereka, kita tahu bahwa klan D berkuasa di Donghai, karena klan D menggenggam kebutuhan Donghai, yaitu air. Tiba-tiba, mereka melihat Yun Xiang yang berhenti karena kemacetan. Lalu, Pangeran D dan anak buahnya menghampiri Yun Xiang, karena Pangeran D menginginkan motor milik Yun Xiang dan ingin membeli dengan harga berapapun. Yun Xiang tak menghiraukannya dan bergegas untuk pergi. Sampailah mereka di rumah kakek Li. Di sana juga terdapat kakak Yun Xiang yang bernama Jin Xiang. Kemudian mereka makan bersama. Terlihat kakek Li tidak pernah akur dengan Yun Xiang. Dan karena kakek Li terus-menerus menyinggung pekerjaan Yun Xiang, ia berhenti makan dan keluar. Saat Yun Xiang dan Kasa pergi dari rumah kakek Li, mereka diikuti oleh Pangeran D dan anak buahnya. Sembari menunggu kereta lewat, lagi-lagi Pangeran D mengatakan kalau ia ingin motor Yun Xiang. Yun Xiang menolaknya dan bergegas untuk pergi, namun Pangeran D tetap mengejarnya. Sampai akhirnya Pangeran D terjatuh. Ketika ingin pergi, tiba-tiba es runcing melesat ke tubuh Yun Xiang, yang ternyata es itu dikendalikan oleh Pangeran D. Yun Xiang terkapar, dan Pangeran D juga membunuh kucing, serta ingin membawa motor Yun Xiang. Tiba-tiba mata Yun Xiang bercahaya dan mengeluarkan api. Api itu menyebar di sekujur tubuhnya, dan ia memukul Pangeran D. Hal itu mengharuskan Pangeran D dan anak buahnya untuk pergi. Setiba di rumah, Pangeran D ingin memulihkan luka di tangannya akibat pukulan Yun Xiang. Namun ia tak berhasil, dan Yaksa menghubungi bos D memberitahu apa yang terjadi. Kini, Yun Xiang dirawat di rumah sakit, dan ternyata wanita pembalap di awal film adalah dokter bernama Su Junsu. Dokter Su mengatakan kalau Yun Xiang dibawa ke rumah sakit oleh pria bertopeng tadi malam, dan ia melihat luka Yun Xiang yang pulih dengan cepat. Lalu Yun Xiang mengingat Kasa, dan ia menemui Kasa di ruangannya dirawat. Yun Xiang melihat kaki Kasa yang hilang satu dikarenakan tertimpa motor Yun Xiang. Saat Yun Xiang keluar rumah sakit, tiba-tiba Jin Xiang datang menemuinya. Tak lama kemudian Bos D juga menemui Yun Xiang. Bos D meminta maaf atas kelakuan anaknya dan mengembalikan motor Yun Xiang serta memberikan batangan emas yang banyak. Namun sayangnya, Yun Xiang menolak dan ingin membalas dendam ke Pangeran D. Kemudian, Jin Xiang mengikuti Yun Xiang untuk berbicara menyuruh Yun Xiang menerima emas itu.
Tiba-tiba mereka diserang oleh mobil monster dan juga pemotor bercambuk. Yunxiang dan Jinxiang terjatuh. Kemudian Yunxiang diserang monster ubur-ubur dan dijerat. Ketika ia tertekan, tiba-tiba tubuh Yunxiang mengeluarkan api sehingga kedua monster itu terbakar. Monster ikan berbaju besi itu masih hidup dan menyerang Yunxiang. Untung saja ia diselamatkan oleh pria bertopeng. Pria itu memanggil Yunxiang Neza dan membawa monster ikan itu pergi. Kemudian Yunxiang membawa Jinxiang ke rumah sakit untuk dirawat. Di sisi lain, Pangeran D dihajar oleh ayahnya karena apa yang telah ia perbuat, dan Bos D juga menunjukkan bekas luka yang sama dengan luka Pangeran D. Ternyata Bos D adalah Raja Naga dari Laut Timur. Sudah 3000 tahun, luka itu belum juga sembuh. Luka itu ia dapat dari Neza, yang berarti Yunxiang adalah Neza. Neza penuh kekuatan gaib dan kasar yang dapat membunuh dewa secepat membunuh siluman. Sementara itu, Yunxiang mendatangi tempat pria bertopeng untuk bertanya mengapa pria bertopeng memanggilnya Neza. Pria bertopeng menjelaskan kalau Yunxiang adalah reinkarnasi Neza, dan Bos D adalah Raja Naga Laut Timur, serta anaknya adalah Pangeran ketiga Raja Naga. Di kehidupan lampau, Neza telah membunuh Pangeran ketiga Raja Naga. Raja Naga menggunakan seluruh kekuatannya untuk menimpa tulang belakang baja buat Pangeran ketiga dan membuatnya hidup kembali. Setelah Yunxiang pergi, Bos D dan anak buahnya mendatangi pria bertopeng, memberikan 4 kotak emas batangan untuk menyuruh pria bertopeng membunuh Yunxiang. Ketika Yunxiang menunggu Jinxiang yang dirawat, tiba-tiba ayahnya datang dan menyuruh Yunxiang untuk keluar. Kemudian Yunxiang memperbaiki motornya. Terdapat bayangan Neza di kepala Yunxiang dan mengakibatkan motornya terbakar. Setelah itu, ia mendatangi tempat pria bertopeng lagi untuk memintanya menjadi gurunya. Dengan kesepakatan, Yunxiang akan memodif motor si pria bertopeng. Dan akhirnya, si pria bertopeng menyetujuinya. Pertama, Yunxiang belajar mengendalikan apinya dan ia membutuhkan besi-besi untuk menyalurkan apinya supaya tubuhnya tidak terbakar. Oleh karena itu, ia harus membuat baju besi untuk mengarahkan api di dalam dirinya. Dan ia juga membuatkan kaki palsu untuk membantu Kasa berjalan. Akhirnya, baju dan senjata Yunxiang siap, serta ia berlatih bertarung dengan pria bertopeng. Pada saat bertarung, topeng pria bertopeng terlepas, dan ternyata ia adalah siluman kera telinga 6. Karena Yunxiang menyebut kera telinga 6 suka menipu orang, ia mendesak Yunxiang dan mengungkap kejahatan yang pernah Neza lakukan, sehingga bayangan Neza besar muncul. Lalu, kera telinga 6 mengatakan kalau Yunxiang ingin Neza berkekuatan penuh, ia harus mendapatkan kembali astra atau senjatanya. Ketika Yunxiang menunjukkan bajunya ke Yongshik, Dr. Su datang meminta Yunxiang untuk memperbaiki motornya. Tiba-tiba, anak buah Bos D datang menyerang. Dan Yaksa berubah menjadi monster kata untuk bertarung dengan Yunxiang. Akhirnya, Yunxiang dapat mengalahkan Yaksa. Dan ketika ia ingin membunuh Yaksa, Dr. Su melarang, sehingga ia membiarkan Yaksa dan yang lainnya untuk pergi. Sementara itu, Jikan, teman kerja Yunxiang, menemui Pangeran D karena ia ingin membantu untuk menyingkirkan Yunxiang dengan imbalan emas. Kini Yunxiang berada di rumah sakit. Saat ia ingin menemui ayah dan kakaknya, ia mendengar ayahnya mengatakan kalau Yunxiang selalu menyebabkan masalah. Hal itu mengakibatkan Yunxiang bersedih. Kemudian, Dr. Su menemui Yunxiang, membalut luka pada tangannya, dan menyemangati Yunxiang, karena Yunxiang merasa bersalah kepada semua orang. Kasa yang mendengar percakapan mereka keluar dari ruangannya untuk menenangkan diri. Tiba-tiba, ia melihat Jikan yang berusaha merusak baju Yunxiang. Yongshik yang mengetahui mencoba menghentikan Jikan. Namun sayangnya, Jikan malah membunuh Yongshik, dan Jikan mengetahui keberadaan Kasa serta mengejarnya. Tiba-tiba terdapat benda-benda berjatuhan di rumah sakit itu yang dapat menyebabkan ledakan. Yunxiang yang mengetahui bergegas untuk menyelamatkan orang-orang yang ada di sana. Namun karena ulah Jikan yang mensabotase baju Yunxiang tak dapat menahan bom itu sehingga mengenai rumah sakit. Kemudian Yunxiang menghentikan sumber masalah. Dan tiba-tiba Nyonya Awan Merah yang terlihat memiliki dendam kepada Neza menyerang Yunxiang. Akhirnya Yunxiang berhasil mengusir Nyonya Awan Merah. Setelah itu ia memasuki rumah sakit dan ia menemukan ayahnya yang sekarat karena terdapat besi menancap di perutnya. Kakek Li mengatakan kepada Yunxiang bahwa ia tak akan lagi melarang Yunxiang untuk membuat masalah, serta menyuruh Yunxiang menyelamatkan semua orang. Dan akhirnya kakek Li mati. Kemudian Yunxiang bergegas pergi untuk balas dendam. Sementara itu, si kera mendatangi tempat Bos D. Di sana ia melihat singa yang dipekerjakan Bos D mengambil air sungai yang mengakibatkan air di Donghai lenyap. Singa itu tak mau melawan karena anaknya berada di tangan Bos D. Kemudian Bos D mencurigai si kera yang melatih Yunxiang karena Yunxiang sudah berkembang pesat. Dan karena penasaran siapa pria bertopeng itu, Bos D melepas topeng si kera
sehingga ia tahu pria bertopeng itu adalah kera telinga enam. Rupanya, tujuan Bos D mengumpulkan air segar dari sungai untuk meningkatkan kekuatannya dan menata kekuasaan baru para dewa. Tiba-tiba, Nyonya Awan Merah menyerang si kera, dan juga Bos D mengendalikan Astra Pita Merah milik Neza yang kini berada dalam genggamannya untuk mengikat si kera. Namun, mereka dikagetkan dengan kedatangan Yun Xiang yang sudah membunuh semua penjaga. Ketika ingin menyerang, Yun Xiang diikat dengan pita merahnya sendiri, dan berkat kekuatan Neza yang luar biasa, ia mampu melepaskannya. Bos D ingin pergi dengan alasan ketiadaan Mutiara Naga. Namun, Pangeran D ingin melawan Yun Xiang, dan terjadilah pertarungan antara Pangeran D dengan Yun Xiang. Akhirnya, Yun Xiang berhasil mengalahkan dan membunuh Pangeran D. Kemudian, Nyonya Awan Merah menyerang Yun Xiang. Untung saja, Yun Xiang diselamatkan oleh si kera. Dan Nyonya Awan Merah mengatakan kepada Yun Xiang tentang keburukan Neza, yang sombong dan suka membunuh. Seketika ia mengingat perbuatan Neza pada masa lampau, yang juga berani melawan orang tuanya. Lalu, Yun Xiang meminta si kera untuk melepaskan Nyonya Awan Merah. Setelah itu, si kera mengungkap identitas aslinya. Yang sebenarnya, ia adalah Raja Kera, Sun Wukong. Serta ia menunjukkan lubang besar yang menuju ke laut timur kepada Yun Xiang. Di bawah air terjun dasar laut adalah istana Raja Naga. Raja Naga mengurung naga-naga sungai di sana, memanfaatkan kekuatan mereka untuk meningkatkan kekuatan Mutiara Naga. Dan naga-naga itu membutuhkan air segar untuk hidup sehingga Dong Hai kekeringan. Setelah itu, Yun Xiang menemui kakaknya yang menangisi ayahnya di rumah sakit dan meminta maaf. Jikan yang berada di situ memojokkan Yun Xiang karena ulahnya, dan menghasut orang-orang di sana menyalahkan Yun Xiang yang membunuh Yongsik. Tiba-tiba, Kasa datang mengatakan kalau ia melihat Jikan yang membunuh Yongsik. Dan akhirnya Jikan mati terjatuh. Kemudian Yun Xiang beserta yang lainnya memakamkan kakek Li. Sama halnya dengan Yun Xiang, Bos D juga bersedih atas kematian anaknya. Karena Yun Xiang tak bisa mengendalikan gelombang laut timur, ia ingin pergi ke Istana Naga untuk mengalahkan Raja Naga dan mendapatkan air kembali. Setelah itu, Yun Xiang bersiap-siap dan menyuruh Baya Neza keluar untuk memberitahu bahwa ia ingin menyelamatkan orang-orang dan menyuruh Neza untuk pergi. Lalu, ia memasuki lubang untuk pergi ke laut timur. Di dalam perjalanan, ia diserang hiu. Namun, ia dapat mengendalikan hiu itu dan menungganginya. Tiba-tiba, terdapat beberapa kepiting menyerangnya. Sampai akhirnya ia terjatuh di air terjun dan membunuh kepiting-kepiting itu. Tibalah Yun Xiang di Istana Raja Naga. Di sana ia melihat singa dan berusaha melepaskannya dari pita merah. Tiba-tiba, Bos D muncul. Dan rupanya, Dr. Su berada di sana, di bawah tekanan Nyonya Awan Merah. Serta Bos D menyerang Yun Xiang. Akhirnya Yun Xiang bangkit, membunuh Nyonya Awan Merah dan menyerang Bos D kembali. Kini Bos D berubah menjadi naga dan menelan Mutiara Naga, serta ia akan melepaskan naga-naga sungai yang nantinya mereka akan menyebabkan tsunami besar, sehingga menelan semua makhluk hidup di Dong Hai. Kemudian Yun Xiang ingin menutup jalan naga-naga itu keluar, namun sayangnya pita merah yang ia gunakan tak sanggup menahannya. Dan orang-orang Dong Hai yang melihat gelombang besar bergegas pergi ke tempat yang lebih tinggi. Serta Bos D mengambil Yun Xiang dan menghajarnya. Namun tak sampai di situ saja, Yun Xiang membakar tubuhnya dan juga membakar tubuh Bos D atau Raja Naga sampai mati. Kini Yun Xiang masih hidup, namun ia sekarat, dan Dr. Su memeluknya serta menangis. Para warga Dong Hai melihat gelombang tsunami besar yang di dalamnya terdapat naga-naga bagaikan melihat kematian di depan mata. Tiba-tiba mata Yun Xiang bercahaya, dan antara sadar tidak sadar ia bertemu Neza. Ia mengira kalau Neza sudah pergi, dan bertanya apakah Neza dapat menyelamatkan Dong Hai dari tsunami itu. Neza menghilang, dan tiba-tiba terdapat cahaya yang menyatu dengan tubuh Yun Xiang. Seketika cahaya itu menyebar, menyatukan pita merah kembali yang telah hancur, serta melingkari tubuh Yun Xiang. Ternyata yang mengendalikan itu adalah Neza. Kemudian Yun Xiang bangkit karena Neza sudah menyatu dengan tubuhnya, dan ia mengendalikan pita merahnya untuk menghentikan naga-naga dan tsunami. Akhirnya, ia berhasil menghentikan tsunami dan hanya turun hujan di kota Dong Hai. Lalu Neza membelah laut untuk ia dapat keluar bersama Dr. Su. Yun Xiang menghampiri Sun Wukong dan memamerkan astranya serta mengatakan kalau dirinya adalah Neza. Setelah itu, ia meminjam motor Wukong untuk pergi bersama Dr. Su.
dan kini ia menjalani hidup seperti semula. Terdapat scan tambahan yang memperlihatkan kasih dan sampai jumpa.